Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah arrahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah, bertatap muka di majelis yang insya Allah mendapatkan keridhaan serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, kita usahakan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih dan juga amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Amin. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kajian yang akan sama-sama kita bahas, yang akan dibimbing oleh Al-Ustadz Atim, adalah mengenai ilmu usul tafsir dengan kitab rujukan At-Tashil li Ulumit Tanzil karya Imam Al-Juzai. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi untuk kitab At-Tashil di pertemuan sebelumnya, yaitu materi pada malam hari ini tentang Makkiyah dan Madaniyah. Maka dari itu, langsung saja supaya tidak banyak menyita waktu, saya persilahkan kepada Al-Ustadz Atim untuk memberikan pemaparan kajiannya. Waktu dan tempatnya kami persilahkan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wa sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita, yaitu mengkaji kitab Gundul. Di kesempatan malam hari ini insyaallah kita mulai kembali ya kajian meneruskan pembahasan ilmu usul tafsir yang kita bahas dari kitab At-Tashil ya, li Ulumi Tanzil karya Ibnu Juzai Al-Kalbi Al-Gharnati dan saat ini kita masuk ke pembahasan Al-Babul Tsani ya, bab yang kedua. Sebelumnya sudah kita bahas tentang penurunan Al-Quran, pengumpulan, ya, penulisan mushaf, dan sebagainya. Dan sekarang masuk kepada Makkiyah dan Madaniyah. Ya, jadi apa yang dibahas di dalam ilmu usul tafsir ini yang rujukannya tentu ada di dalam muqaddimah ya, muqaddimah yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab tafsir mereka. Khususnya yang saya bahas dari kitab At-Tashil Ulumi Tanzil ini cukup ringkas tetapi bisa memuat materi-materi penting, materi inti untuk memahami terlebih dahulu bekal kita pemahaman terhadap Al-Quran ya sebelum masuk ke dalam ilmu tafsir ya. Di kitab-kitab lain juga ada ya, misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, ada muqaddimahnya dan itu mirip ya dengan yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam muqaddimah fi usul tafsirnya, karena memang murid Ibnu Katsir ya, muridnya Ibnu Taimiyah. Kemudian juga yang cukup panjang lebar ada Imam Al-Qurtubi ya, membuat muqaddimahnya. Ibnu Asyur juga dalam Tahrir wa Tanwir cukup panjang. Ada 10 ya muqaddimah tentang ilmu tafsir. Nah, ikhwah sekalian, mari kita masuk ke Al-Babul Tsani, bab yang kedua, fis suwaril makkiyati wal madaniyah.
tentang surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Ya, jadi bagi seorang yang akan mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran, mengkaji tafsir Al-Quran, dia harus mengetahui terlebih dahulu bahwa dalam Al-Quran itu ada surat-surat yang disebut Makkiyah dan juga Madaniyah. Ya, jadi pemahaman ini sangat penting kita ketahui ya agar kita paham ketika membahas suatu ayat itu. I'lam anna suwarul makkiyata, ketahuilah bahwa surat-surat Makkiyah itu hiyallati nuzilat bi Makkah, ya dia adalah yang diturunkan di Mekah, ya dinisbatkan kepada Makkiyah yaitu Makkah, ya karena memang kebanyakannya diturunkan di Mekah. Tapi itu tidak jadi patokan tempat itu ya. Makanya beliau melanjutkan wa yu'addu minha kullu ma nuzila qoblal hijrati. Ya, dan dihitung sebagai bagian dari Makkiyah setiap apa yang turun sebelum hijrah. Ya, wa in nazala atau wa in nuzila ya bi ghairi Makkah. Walaupun diturunkan selain di Mekah. Ya, jadi patokannya bukan tempat, ya, tetapi waktu. Ya, jadi yang disebut Makkiyah itu adalah surat ataupun ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Artinya dalam periode Makkiyah ya, periode Makkah ya, periodenya. Kama annal madaniyata, sebagaimana bahwa Madaniyah itu hiya suwaru, surat-surat, suar jama dari surah, alatin uzilat bil Madinah, yang diturunkan di Madinah, wa yu'addu minha, dan dihitung bagian dari Madaniyah, kullu manuzila ba'dal hijrah. Ya, setiap yang turun setelah hijrah, ya, wa in nuzila bi ghairil Madinah. Walaupun dia diturunkan selain di Madinah. Ya. Jadi kalau soal tempat itu tidak hanya di Mekah, tidak hanya di Madinah, ya bisa jadi dalam perjalanan, ya begitu. Misalnya dalam periode Madinah ada juga yang turun di Mekah, ya misalnya ketika dalam peristiwa Fathu Makkah, Rasul sedang ada di Mekah, ya tetapi masuk dalam kategori Madaniyah. Itu turunnya misalnya surat An-Nasr ya, misalnya dalam peristiwa Fathu Makkah tahun 8 Hijriah ya. Watan qasimu suwaru ya salasata aqsamin. Surat-surat itu terbagi kepada 3 bagian. Kismun ya satu macam, madaniyatun bittifaqin. Madaniyah ya menurut kesepakatan para ulama, disepakati ayat-ayat ini adalah madaniyah, wahya ithnani wa ishruna suratan, yaitu ada 22 surat. Jadi 22 surat ini disepakati oleh para ulama semuanya madaniyah. Yang pertama Al-Baqarah. Nah, ini biasanya surat-surat panjang ya, surat-surat panjang itu biasanya madaniyah. Ali Imran ya, Wan Nisa ya, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal ya, Baro'ah. Baro'ah ini maksudnya Taubah. Karena ayat pertama itu Baro'atum minallah ya, disebut juga surat Al-Baro'ah. Surat An-Nur, Al-Ahzab ya, Al-Qital. Qital ini maksudnya surat apa? Ada yang tahu? Qital ini maksudnya surat Muhammad ya. Ya. Al-Fath ya, surat Al-Fath, Al-Hujurat, Al-Hadid, Al-Mujadalah, Al-Hasyr, ini juz 28, cukup banyak yang madaniyah. 28 ini ya.
Al-Mumtahana, As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, At-Taghabun, At-Talaq, At-Tahrim, ini juz 28 semua ini. Wa idza jaa nasrullah, ya, idza jaa nasrullah, surat An-Nasr, ya. Nah, itu yang pertama disepakati, artinya tidak ada yang berbeda para ulama, ya, semuanya sepakat ini adalah Madaniyah. Ya, dan yang paling awal dari surat-surat ini diturunkan dalam periode Madinah adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah awal-awal, ya, karena di situ ada pengulangan terhadap materi-materi ya dalam periode Mekah, ya, yaitu tentang penciptaan awal manusia, ya, tentang kisah Nabi Adam, ya, itu sebagai permulaan mukadimah bagaimana dibangunnya sebuah peradaban manusia yang dibangun di atas landasan-landasan Islam, ya, prinsip-prinsip Islam. Bicara tentang keluarga, hukum-hukum, ya. Sampai nanti ada perintah untuk berperang, itu karena tahun 1 Hijriah. Baru nanti dilaksanakan di dalam perang Badar tahun 2 Hijriah. Nah, dan surat yang paling akhir dari surat-surat Madaniyah ini adalah surat Al-Maidah, ya. Makanya ayat ketiga, ya, al-yauma akmaltu lakum, itu adalah ayat yang terakhir berkenaan dengan telah disempurnakannya agama Allah, ya, walaupun tidak secara apa namanya secara tegas bahwa itu adalah akhir, karena masih ada ayat lain surat Al-Baqarah ayat 181, ya. Tetapi dari segi hukum tidak ada lagi hukum yang baru, ya, setelah ayat itu. Kemudian wakismu, dan ada bagian fiha khilaf. Ya, jadi ada perselisihan, ada perbedaan pendapat para ulama. Hal hiya makiyatun aw madaniyah. Apakah itu adalah makiyah, ya, ataukah madaniyah? Wahia salah sata asyara suratan. Wahia salah sata asyara, dibaca salah sata asyara karena dua-duanya mabni. Suratan, 13 surat. Yaitu Ummul Quran. Ummul Quran itu Al-Fatihah, Ar-Ra'du, ya, An-Nahl, Al-Hajj, Al-Insan, Al-Mutaffifun, Al-Qadar, Al-Walam Yakun, maksudnya Al-Bayyinah, wa idza zulzilat, zalzalah, wa ara'aita, maksudnya apa? Surat Al-Maun, ya, ara'aita ladzi yukadzibu biddin. Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidatan. Ini diperselisihkan apakah makiyah ataukah madaniyah. Wa qismun, dan satu macam makiyatun bittifaqin, ya. Dia adalah makiyah dengan disepakati. Wa hiya sairus suwar, dia adalah seluruh surat-surat seluruh surat, maksudnya selain dari yang di atas tadi. Sisanya, ya. Wa qad waqa'at ayatun madaniyatun fi suwarin makiyatin. Ya, dan sungguh ada ayat-ayat madaniyah atau terdapat ayat-ayat madaniyah di dalam surat makiyah. Jadi memang dalam satu surat itu tidak full semuanya makiyah atau semuanya madaniyah. Ya, kadang di dalam satu surat makiyah ada ayat-ayat madaniyah gitu. Kama waqa'at ayatun makiyatun fi suwarin madaniyatin. Sebagaimana pula terdapat ayat-ayat makiyah di dalam surat ayat-ayat makiyah dalam surat madaniyah. Sebaliknya dalam surat madaniyah ada ayat makiyah. Wa dzalika qalilun mukhtalafun fi aktsarihi. Dan hal itu sedikit, tidak banyak, dan dia diperselisihkan di dalam banyaknya itu, dalam jumlahnya itu. Ya, artinya ini menunjukkan sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa
Al-Quran ini kan memiliki dua susunan sebenarnya. Yang pertama adalah susunan turun, yang kedua susunan mushaf. Jadi memang berbeda antara susunan turun dengan susunan mushaf. Jadi susunan mushaf yang kita baca itu tidak sesuai dengan susunan turunnya. Dan itu memang sudah menjadi ketentuan yang Allah tentukan ya berdasarkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap turun ayat Rasulullah SAW di atas perintah Allah memerintahkan kepada para penulis wahyu itu untuk meletakkan ayat ini di dalam surat ini, ayat ini dalam surat ini begitu. Ya, dan ayat-ayat itu kebanyakannya kan turun berdasarkan latar belakang peristiwa yang terjadi ya untuk menjawab persoalan, memberikan petunjuk ya. Ya, tapi pada saat yang sama ayat itu ditempatkan pada ayat-ayat tertentu. Ketika kita membaca berdasarkan susunan mushaf itu menjadi nyambung gitu ya. Padahal turunnya beda-beda itu peristiwanya dalam kurun waktu 23 tahun. Ya, itu di antara kemujizatannya ya kerapihan di dalam susunan. Kalau kita baca secara susunan mushaf itu nyambung terus. Dari satu tema ke tema yang lain itu ada korelasinya. Ada munasabah sehingga menjadi ilmu tersendiri. Ya, ilmu munasabah yang bahkan para ulama menulis karya tentang munasabah antara ayat-ayat Al-Qur'an itu ya. Misalnya yang ditulis oleh siapa? Al-Biqaiyah kalau tidak salah. Najmud Durar ya, Fitanasubi Ayy Waswar. Wa'lam anna suwaral makiyah nuzila aktsaruha. Nah, ini kemudian berbicara tentang apa sih perbedaan kandungan ya antara surat-surat Makkiyah dengan Madaniyah. Nah, jadi dengan mengetahui ini Makkiyah, ini Madaniyah, ya itu ada kekhususan kandungannya tersendiri. Ya dia lebih banyaknya membahas apa. Karena memang disesuaikan dengan periodenya. Karena periode Mekah itu memang secara garis besar adalah untuk menanamkan akidah terlebih dahulu ya. Menguatkan. Karena memang dia adalah pondasi akidah itu. Dan waktunya pun lebih lama ya, selama 13 tahun. Itu menguatkan pondasi keimanan terlebih dahulu. Karena Islam ini kan ibarat bangunan ya, sebagaimana Rasul menyebutkan bunyal Islamu ya, al khamsin misalnya. Islam itu dibangun, artinya dia seperti bangunan. Nah, pondasinya adalah akidah. Dalam periode Mekah itu dibangun terlebih dahulu pondasinya. Ketika pondasi itu sudah kuat, barulah dalam periode Madinah ya itu dibangun lantai-lantainya. Berbagai syariat ya secara perlahan-lahan ya diturunkan dari mulai yang paling bawah, lantai paling bawah itu sholat. Makanya sholat ini merupakan syariat yang paling awal ditetapkan, bahkan dia dalam periode Mekah itu sudah ada ya untuk sholat yaitu 2 rakaat pagi petang di awal-awal dakwah dan sholat 5 waktu di akhir periode Mekah ya tepatnya dalam peristiwa Isra Mi'raj tahun 12 kenabian ya bulan Dzulqa'dah. Ya, jadi dan yang paling tingginya adalah jihad. Durwah sinamil Islam ya kata Rasulullah. Jadi lantai paling tinggi dari bangunan syariat ini adalah jihad. Begitu ya. Jadi dengan kita mengetahui kandungan inti dari Makkiyah dan Madaniyah, kita paham bagaimana Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada kita. Ya, kata beliau nuzila aktsaruha kebanyakannya diturunkan fi isbatil aqaidi dalam menetapkan akidah-akidah. Ya, dalam menetapkan keyakinan. Waraddi 'alal musyrikin dan sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrik. Ya, di dalam ayat-ayat Makkiyah ini
ya membantah, meluruskan akidah orang-orang yang musyrik. Ya, gitu. Wa fi qasasil anbiya, dan juga tentang kisah-kisah para nabi. Karena kisah para nabi ini bagian dari akidah sebagai rukun iman yang ke berapa? Yang keempat ya, yaitu iman kepada rasul-rasul Allah. Jadi diceritakanlah kisah-kisah para nabi dalam periode Makkiyah ini, makanya penting sekali. Jadi Al-Quran ini kan sebetulnya sebagai panduan pendidikan bagi kaum muslimin itu. Ya, jadi Rasulullah dalam mendidik para sahabat itu panduannya adalah Al-Quran. Jadi sebetulnya kita umat Islam mau melakukan pendidikan, ya panduan kita Al-Quran, ikuti saja bagaimana alur Al-Quran ini mendidik ya para sahabat, dan dia sebagai generasi terbaik ya yang di dalam sentuhan pendidikan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita ingin bangkit kembali ya, mengembalikan kehebatan seperti pada zaman sahabat, pada zaman Rasulullah, ya kita harus mengikuti kurikulum pendidikan kita kepada yang diterapkan oleh Rasulullah, dan tidak ada ya kecuali Al-Quran. Jadi mulai dulu dengan penanaman akidah, penanaman keyakinan, diantaranya kisah para nabi itu sangat penting untuk diceritakan. Karena dia untuk membangun akidah. Ya. Wa anna suwaral madaniyata, dan bahwa surat-surat madaniyah itu nuzila aktsaruha, diturunkan kebanyakannya fil ahkamil syariah, ya, tentang hukum-hukum syariat, wa fi raddi 'alal yahudi wan nasara, dan di dalam membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, karena kalau di Mekah itu belum bersentuhan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, hanya dengan orang-orang musyrikin Mekah saja. Sedangkan di Madinah, ya di Madinah itu kan di situ ada Yahudi, bahkan ada 3 kabilah besar Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan juga Bani Quraidah. Ya, bahkan ketika Rasul awal di tahun pertama itu kan membuat perjanjian bersama dengan orang-orang Yahudi itu untuk berdamai. Tapi akhirnya kan satu persatu Yahudi ini berkhianat, mengkhianati perjanjian itu, berusaha untuk memerangi Rasulullah SAW. Ya, maka satu persatu berkhianat dan akhirnya diusir ya. Pada tahun kedua Hijriah, Bani Qainuqa melanggar perjanjiannya, diusir. Pada tahun keempat, Bani Nadir melanggar, diusir. Pada tahun kelima, Bani Quraidah terakhir ya diusir ya. Bahkan secara khusus Allah menurunkan tentang pengusiran, khususnya pengepungan ya, sebelum diusir itu dikepung dulu Bani Nadir, maka turunlah surat Al-Hasyr gitu ya. Ya, jadi ayat-ayat Madaniyah itu kandungannya seperti itu. Ya, tetapi kalau kita menghayati ya suasana di dalam ayat-ayat Madaniyah yang berbicara tentang hukum-hukum, ya tetap nilai-nilai akidah itu tetap ada, tidak bisa dilepaskan. Setiap Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum syariat, ya pasti di dalam ayat tersebut ada nilai akidah. Ya, khususnya selalu dihubungkan dengan zikir kepada Allah, misalnya di akhir ayatnya ya wallahu azizun hakim misalnya. Ya, dengan sifat-sifat Allah diingatkan, setiap hukum yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Jadi nuansa akidah tetap ada di dalam surat-surat Madaniyah itu. Ya, wa dzikri al-munafiqin, menyebutkan orang-orang munafik, karena orang munafik baru ada dalam periode Madinah. Ketika dalam periode Mekah ya itu tidak ada. Kenapa? Ada yang tahu rahasianya kenapa di periode Mekah itu tidak ada orang munafik? Karena munafiknya baru ada ketika di Madinah mungkin, Ustaz. Iya, kenapa alasannya? Orang-orang munafik. Karena orang Islam belum kuat, Ustaz. Nah, iya.
Ya, karena di Madinah, di Mekah kan belum ada kekuatan, justru orang-orang Muslim itu disiksa, ya Oh iya. penyiksaan yang sangat luar biasa. Tidak untuk apa pura-pura masuk Islam, Oke. begitu. Ya, yang ada aja orang disiksa gitu. Nah, kalau di Madinah umat Islam sudah punya kekuatan, sudah punya negara yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sudah punya teritori ya kekuasaan, di mana muncullah orang-orang munafik berpura-pura masuk Islam karena dia berharap keuntungan, terus juga cari aman gitu ya. Dan pemimpinnya itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sebelumnya adalah yang akan diangkat menjadi raja ya, karena di Madinah yang dulunya Yathrib itu ada dua kabilah ya penduduk asli, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Itu adalah musuh bebuyutan yang selalu berperang. Bahkan dalam waktu yang lama ya, dalam perang Bu'ats itu sudah disepakati Abdullah bin Ubay itu diangkat menjadi raja di antara mereka. Tetapi kemudian penduduk Madinah itu banyak yang masuk Islam, otomatis mereka menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin dan tidak jadi, sehingga Abdullah bin Ubay ini merasa kecewa dan akhirnya dia jadi orang munafik ya. Jadi ayat-ayat Madaniyah itu berbicara ya tentang orang-orang munafik. Ya, dia sebagai musuh yang dalam selimut lah istilahnya, yang ada di tengah-tengah Rasulullah SAW. Ya, dan kekuatannya ya cukup lumayan. Orang munafik itu misalnya dalam perang Uhud saja, eh, dari jumlah 1.000 orang dalam perang Uhud itu kan, itu balik lagi sebanyak 300 orang. Cukup banyak gitu ya mengikuti Abdullah bin Ubay itu. Wal fatwa fi masail, dan juga fatwa tentang berbagai permasalahan ya. Ini tentunya berkaitan dengan hukum-hukum ya fatwa ini. Jadi ada yang bertanya kepada Rasulullah, lalu menunggu jawaban dari Allah, diturunkan ayat begitu ya. Wa dzikru ghazawati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebutkan perang-perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir setiap tahun ada perang. Jadi ini membuktikan bahwa Rasul berjuang sangat luar biasa ya, membawa Islam ini. Ya. Bahkan tercatat di dalam sirah Ghazwah ya. Ghazwah itu kan artinya adalah yang dipimpin langsung, perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW itu sebanyak 27 Ghazwah. Nah, selain Ghazwah ada yang disebut dengan syariah. Syariah itu tidak dipimpin langsung, tapi Rasul menunjuk ya satu utusan dengan ada pemimpinnya. Ya, itu ada sekitar 43 syariah ya. Dan yang terjadi perang besar itu tidak banyak ya, sekitar 9 ya. Yang besarnya misalnya dalam tahun 2 Hijriah itu ada perang Badar ya, tahun 3 Hijriah ada perang Uhud, tahun 4 Bani Nadir ya, pengusiran Bani Nadir, kemudian tahun kelima ada Ahzab ya atau Khandaq, tahun ke-6 ada Hudaybiyah ya. Tahun ke-7 Mu'tah ya. 8 Tabuk dan sebagainya. Wa haitsu ma warada ya ayyuhalladzina amanu ya, di mana kalau terdapat panggilan ya ayyuhalladzina amanu fa huwa madaniyun, itu adalah ayat madaniyah. Wa amma ya ayuhan nas, adapun ya ayuhan nas itu faqad waqa'a fil maki wal madani. Adapun kalau menggunakan ya ayuhan nas itu bisa terdapat di dalam makiyah dan juga madaniyah. Jadi tidak hanya khusus makiyah saja ya ayuhan nas itu. Madaniyah pun pakai ya ayuhan nas. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, itu kan Al-Baqarah kan madaniyah. Tapi ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kan? Begitu. Nah, itu tentang makiyah dan madaniyah ya.
Kita lanjut ke berikutnya, al-babus halis. Fil ma'ani wal ulumi allati tadammanahal Qur'anu. Ya, tentang makna-makna ya dan ilmu-ilmu yang dikandung oleh Al-Qur'an. Wal natakallam fi dzalika 'alal jumlati wat tafsili, ya. Maka kita akan berbicara tentang hal itu baik secara global dan juga secara terperinci. Amma 'alal jumlah, adapun secara globalnya, fa'lam, maka ketahuilah annal maqsuda bil Qur'an, bahwa yang dimaksud dengan Al-Qur'an atau maksud dari Al-Qur'an itu dakwatul khalqi ila ibadatillah. Itu dakwah mengajak makhluk, maksudnya manusia khususnya dan juga jin ya, karena keduanya adalah tsaqalain, kepada ibadah kepada Allah. Wa ila dukhuli fi dinillah, dan agar masuk ke dalam agama Allah. Tsumma inna hadzal maqsada, ya. Dan sesungguhnya maksud ini yaktari amrain, menuntut dua perkara. La budda minhuma, yang kedua-duanya harus, wa ilaihima turja'u ma'anil Qur'ani kullihi, ya. Yang Al-Qur'an itu, seluruh makna Al-Qur'an harus kembali kepada dua perkara tersebut, ya. Ahadahuma, ya, yaktadi amroini, ini badal dari amroini, jadi mansub. Ahadahuma, ya. Yang pertama, bayanul ibadati allati du'iyal khalqu ilaiha, menjelaskan ibadah yang makhluk diajak kepadanya. Wal akhara, ya, dan yang kedua, yang lainnya yang kedua, zikru, ya, bawaisin, ya, atau zikru bawaisa, ya, menyebutkan yang mendorong, ya, tab'asuhum, dorongan-dorongan yang mendorong mereka, ala dukhuli, untuk masuk, fiha padanya, wa taquduhum, dan mengarahkan mereka ilaiha, kepadanya. Fa'ammal ibadah, adapun ibadah, fatanqasimu ila nau'ain, ya, terbagi kepada dua macam, wahuma, dan keduanya adalah usulul aqaid, ya, dasar-dasar akidah, wa ahkamul a'mal, hukum-hukum perbuatan. Amal bawais, adapun dorongan-dorongan alaiha, terhadap ibadah tersebut, fa'amron, maka ada dua hal, ya, at-targhibu wa tarhib, ya, motivasi, dorongan, rangsangan, wa tarhib, dan ancaman, ya. Wa amma ala tafsir, adapun secara rinci, fa'lam, maka ketahuilah, anna ma'ani al-Qur'ani sab'ah, bahwa makna-makna Al-Quran itu ada 7, wahya, dan dia adalah ilmu rububiyah, yang pertama tentang rububiyah Allah, ya, sifat robnya Allah, ya, wan nubu'ah, ya, bisa juga nubuwah, ya, ini kenabian, wal ma'ad, ya, dan hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat, wal ahkam, dan hukum-hukum, wal wa'du, dan janji, ya, surga dan kenikmatannya, wal wa'idu, dan ancaman berupa neraka, ya, wal qasas, dan kisah-kisah. Jadi kalau disimpulkan, isi dari Al-Quran ini adalah tercakup di dalam ketujuh macam ini, ya. Lalu beliau merinci satu persatu. Fa amma ilmu rububiyah, adapun ilmu rububiyah itu, faminhu, diantaranya, isbatu wujudi bari, menetapkan keberadaan Allah, ya, sang pencipta, jalla jalaluhu, yang maha mulia, wal istidlalu alaihi, dan memberikan argumen, dalil-dalil atasnya, bimakhlukatihi, dengan makhluk-makhluknya,
ya dengan alam ya, karena sebagai tanda alam itu dari keberadaan Allah, dari keesaan dan kekuasaannya. Faqulu ma jaa fil Qur'ani minat tanbihi 'alal makhluqati, dan maka seluruh apa yang datang dalam Al-Qur'an ya berupa peringatan ya akan memperhatikan makhluk-makhluk, wal itibari, dan mengambil ibrah fi khalqil ardi was samawati, dalam penciptaan bumi dan langit, wal hayawani wan nabati, hewan dan tumbuhan, wal riyahi wal amtari, angin-angin dan juga hujan-hujan, wasyamsi wal qamar, matahari, bulan, walaili wan nahar ya, malam, siang, wa ghairi dzalika minal mawjudat, dan selain daripada itu seluruh yang wujud, seluruh yang ada ya, fahuwa dalilun, maka itu adalah dalil ala khaliqihi ya, atas penciptanya. Wa minhu itsbatul wahdaniyah wa raddu 'alal musyrikin. Di antaranya adalah menetapkan keesaan Allah ya, dan bantahan terhadap orang-orang musyrik, wa ta'rif, dan memperkenalkan bisifatillah, dengan sifat-sifat Allah, minal hayat ya, hidup, maha hidup, wal ilmi, dan maha mengetahui, wal qudrah, maha kuasa, wasam'i, maha mendengar, wal basar, maha melihat, wa ghairi dzalika, dan yang selain itu, min asma'ihi wa sifatihi, dari nama-nama dan sifat-sifat, tanzi' amma la yalik, dan juga mensucikan dari yang tidak sesuai dengannya. Ya, ini sebentar lagi mau mati, paling nanti link baru ya. Wa amman nubu'ah atau nubuwah ya, adapun kenabian